to Revival Live Talk. Iya, kali ini banyak ya bayar penontonnya. Jadi agak cukup rame gitu ya. Thank you ya semua teman-teman. Really so excited ya. Jadi semua teman-teman pasti tahu ya, di sini kali ini hostnya ada aku, Cindy, dan bareng yang mungkin teman-teman pasti udah lihat di sosial media kita yang udah banyak naik, yaitu Priscilla Wendy. Halo. Oke, sebelum mungkin untuk dikenalin lebih jauh, aku bisa bilang dulu Priscilla Wendy ini adalah salah satu founder komunitas yang namanya Heart of Jesus ya. Dia juga udah ciptain salah satu buku kesaksian yang dimana mungkin teman-teman kalau pengen tahu bukunya itu bisa langsung lihat di Instagramnya Priscilla Wendy ya. Di situ ada disebut linknya. Jadi bisa mungkin lebih tahu lebih tentang Priscilla Wendy itu cerita hidupnya seperti apa. Oke, mungkin supaya nggak lama-lama gitu ya, aku pengen tahu lebih biar enak ngobrol langsung di acara Revival Live Talk kali ini. Boleh tahu dong Kak Priscilla Wendy belakangan ini, khususnya di bulan September ini, kesibukannya, aktivitasnya lagi ngapain sih? Oh ya, currently aku ini jadi seorang author gitu ya. Jadi terus menulis renungan. Kalau misalnya teman-teman ada lihat di akun media sosial kita yang Heart of Jesus, itu aku tulis renungan setiap hari. Oh, terus wow. juga selain dari buku kesaksian ini, aku juga ada buku jurnal 365 DJWJ. Itu buku jurnal untuk membahas renungan selama 1 tahun penuh. Wow, itu udah ada juga bukunya? Udah ada buku jurnal. Jadi 1 tahun 2022 ini full semuanya itu ada buku jurnal volume 1, 2, 3. Ya. Wow, kayaknya mungkin buat teman-teman Revival Live Talk ya, penontonnya teman-teman semua jangan sampai ketinggalan ya, karena ini tuh benar-benar bisa banyak menceritakan lebih tentang sharing-sharing yang udah ditulis langsung sama Kak Priscilla Wendy. Selain itu Kak, aku sebutnya Wendy aja kali ya gitu ya. Boleh. Selain itu Wendy kesibukannya lagi apa selain lagi nulis? Oke, jadi kesibukannya itu selain nulis, aku juga ada memasarkan yang buku ini ya, buku dari My Love Story with Jesus, sama juga dengan jurnal 365 ini Sisin. Terus kemudian ada nangani content creator. Nah kalau misalkan ada follow Instagram aku, juga tahu ya kalau aku sering bikin konten-konten seperti itu. Iya, termasuk saya yang follow ya. Jadi tuh sejujurnya setiap hari gitu almost pasti story itu ada postingan-postingan terbaru yang sebenarnya itu yang mungkin buat jadinya Kak Wendy untuk ciptain buku itu tadi ya, yang 365 hari itu. Nah, jadi mungkin ya bisa tahu ya Kakak memang aktif banget ya dalam menulis ya. Padahal nulis tuh nggak mudah loh sebenarnya ya gitu. Tapi Kakak bisa diberi kemampuan hal seperti itu. Terus untuk Heart of Jesus-nya kalau boleh tahu itu berdirinya sejak kapan dan kira-kira kok bisa gitu kepikiran untuk buat komunitas ini dan visinya apa sih sebenarnya gitu? Oke, aku cerita singkatnya aja ya. Jadi 2018 itu aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu ketika di awal tahun sempat ngalami yang namanya gejolak hati ya, namanya anak muda ya. Kita pernah ngalami itu dan akhirnya ngerasa sedih banget, terpuruk banget, broken heart gitu. Dan singkat cerita, aku doa sama Tuhan, aku pengen lebih lagi mengenal hatinya Tuhan. Aku gak mau berjalan sesuai dengan kehendak aku, tapi aku mau berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, panggilan Tuhan. Dan at the end di 2018 itu ngalami Tuhan banget ya, sering dengerin khotbah. Pelan-pelan itu Tuhan naruhin kerinduan hatinya Tuhan. Yaitu di 2018 aku sempat ngalami perjumpaan pribadi dalam mimpi sama Tuhan, dengerin suara Tuhan secara audible. Dan itu yang bikin aku jadi ngerasa semakin berapi-api. Aku mau seperti yang dikatakan Matius 6:33, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jadi setelah ngalami itu, setiap hari pasti selalu ada panggilan suruh aku tulis bagikan. Sampai akhirnya gak terbendung lagi. Akhirnya aku memberanikan diri karena ada sesuatu yang dorong aku, kamu bisa jadi berkat tanpa mimbar. Intinya seperti itu. Jadi kamu bisa jadi berkat melalui media sosial. Di zaman ini kan kita tahu ya, banyak orang media sosial itu dipakai
untuk mungkin kita ngatain orang atau mungkin kita suka gosipin orang Mana suaranya gitu. nih? Iya, tapi di sana itu aku diingetin Tuhan kita bisa menjadi berkat loh. Nggak harus kita mau tuntut ada followers atau ada likers, no. Tapi lebih tepatnya itu kita mau berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Dan ya udah, aku simple taat aja meskipun awal itu deg-degan juga. Tuhan nih siapa sih yang bakal baca? Tuhan nih siapa sih yang bakal nge-likes atau lihat gitu. Tapi sekali lagi Tuhan bilang yang suruh kamu untuk ngerjain ini siapa. Dan aku dengan simple ya Bapa gitu kan, dengan sangat polosnya. Dan akhirnya Tuhan bilang kalau aku yang panggil, aku yang suruh, aku yang menyediakan. Intinya kayak Priscilla Wendy ini cuman pulpen. Aku gak boleh menjadikan diri aku itu posisi yang tertinggi seakan-akan aku yang nulis, padahal bukan. Kalau talenta ini di hidup aku gak bisa apa-apa juga Sin gitu. Tapi